pada pria relatif cukup jarang. Tapi kalau yang harus diingat justru kalau pada pria terkena infeksi saluran kemih, approach kita, penanganan kita lebih berbeda. Karena kadang biasanya nggak sesimpel kalau pada wanita. Karena berkaitan dengan adanya organ-organ sekunder pria yang saya sebutkan tadi. Nah, jangan-jangan ini berkaitan dengan prostatnya atau berkaitan juga nanti dengan saluran reproduksi lainnya. Jadi seperti itu. Berarti penanganan pada pria lebih kompleks daripada wanita ya dokter ya. Walaupun sebenarnya tadi dokter menjelaskan bahwa indikasi terjadinya sering lebih pada wanita begitu ya dokter. Iya, Hai sahabat Indrayana, welcome back to podcast Sahabat Indrayana. Salam sehat, salam Indrayana. Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya sahabat Indrayana. Kali ini sesuai permintaan sahabat Indrayana, kita telah mendatangkan seorang dokter yang paling cantik dan baru di Klinik Utama Dokter Indrayana, yaitu dokter spesialis urologi. Sesuai dengan topik yang kita bahas kemarin di Instagram, kali ini kita bahas tentang infeksi saluran kemih dengan ahlinya langsung, yaitu dokter baru kita, Dokter Rati. Halo, selamat pagi dokter. Halo, pagi. Bagaimana dokter kabarnya dokter? Baik-baik, sehat pokoknya. Oke, sahabat Indrayana penasaran nih dokter baru kita, boleh perkenalan dong dok dengan sahabat Indrayana di rumah. Halo sahabat Indrayana, saya Dr. Putu Ratih Dian Pardani, spesialis urologi, biasa dipanggil Dr. Ratih. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya bisa berbincang-bincang santai tentang topik yang katanya banyak ditanyakan, itu tentang infeksi saluran kemih. Oke, sesuai dari topik kita itu infeksi saluran kemih, sahabat Indrayana. Ternyata baru-baru ini atau modern ini banyak penderita saluran infeksi kemih ini meningkat dokter. Tidak tahu kenapa, mungkin kita akan tanyakan ke dokter langsung. Nah, sebelumnya kita mau ucapkan selamat datang dokter di Klinik Utama Dokter Indrayana. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Nah, sesuai topik kita dokter, yaitu saluran infeksi kemih itu apa sih itu dok? Penyakit apa dan mungkin jarang didengar orang tetapi sering dialami. Boleh di-share nggak dok? Silahkan. Oke, jadi yang namanya infeksi saluran kemih itu ya sudah jelas adalah suatu infeksi yang mengenai organ-organ di saluran kemih. Ya, jadi organ saluran kemih itu apa aja? Mulai dari ginjal, kemudian ureter atau saluran kencingnya yang dari ginjal ke kantong kemih, di kantong kemihnya juga. Dan kalau pada pria juga bisa mengenai organ-organ sekunder pria, misalnya prostat, kemudian testis, ya. Jadi intinya adalah infeksi yang terjadi di sepanjang saluran kemih itu. Oke, masalahnya memang di saluran kemih ya dokter Yana. Gejala awal yang bisa kita ketahui, oh aku ini tanda penderita saluran kemih gimana dok? Kita ketahui dokter. Sebenarnya begini, kalau kita ngomong infeksi saluran kemih secara umum itu ya. Gejalanya itu bermacam-macam ya, mulai dari yang tanpa gejala, bisa aja kita ada bakteri dalam jumlah tertentu di saluran kemih kita tapi tidak menimbulkan gejala. Mulai dari gejala yang ringan juga ada, dan itu pun juga tergantung lokasinya di organ mana yang terkena. Ya, kemudian gejala yang lebih kompleks lagi, kalau infeksinya sudah memberat apalagi sampai ke seluruh tubuh, sampai gejala yang paling parah itu juga bisa terjadi ya. Kalau yang gejala ringan tentunya tergantung lokasinya ya. Kalau di ginjal biasanya ada nyeri pinggang mungkin, kemudian kalau di saluran kemih bagian bawah misalnya di kantong kemih bisa yang berkaitan dengan kencing ya, kencingnya perih, panas, sering bolak-balik pengen kencing tapi begitu kencing dikeluarin sedikit-sedikit. Oh, itu gejalanya bisa juga. Salah satu gejalanya atau juga sering buang air kecil, kemudian kalau lihat warna kencing, warna kencingnya kok keruh atau kadang baunya gimana gak enak gitu. Salah satu gejalanya ya. Kalau sudah semakin berat bisa disertai demam ya. Kalau semakin berat lagi bisa sampai shock ya, dan itu kalau sudah dalam kondisi yang sudah tingkatnya parah. Oke, begitu ya sahabat Indrayana gejalanya. Ternyata saya tadi merasa, berarti kita kencing sedikit-sedikit, kencing terlalu sering juga dan berwarna dan berbau, itu juga tanda yang harus kita waspadai ya dokter ya. Karena mungkin banyak orang sahabat Indrayana, biasa saja, mungkin karena minuman, mungkin karena salah minum apa, begitu ya dokter. Tapi itu bisa menjadi gejala ya dokter ya. Ya, gejala itu belum tentu pasti infeksi saluran kemih, karena untuk menentukan kita pasti harus ada pemeriksaan tambahan ya. Tapi itu salah satu gejalanya bisa
Gitu. Oke, berarti memang kita harus kenal gejala dan juga memang harus kalau memang udah nggak bisa lagi harus konsultasi ke dokter begitu ya dokter ya. Nah, ini gejala dokter, penyebabnya ini apa dokter? Yang namanya infeksi pasti kan disebabkan oleh kuman. Kuman ya dokter ya? Ya, bisa bakteri, bisa juga jamur, tapi yang paling sering pasti adalah bakteri. Jadi ya, dokter, yang namanya infeksi, bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian tubuh kita melawan dengan adanya reaksi-reaksi tubuh itu yang menimbulkan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Oke. Nah, kadang nih kita masih muda nih, kayak saya merasa umur saya 25 tahun, nggak mungkin terkena infeksi saluran kemih. Nah, faktor risiko tinggi yang siapa nih dokter yang bisa terkena infeksi saluran kemih ini? Boleh di-share nggak dok? Oke, jadi gini, yang namanya infeksi saluran kemih itu bisa terjadi pada semua rentang usia, pada pria maupun wanita. Cuman berbeda-beda ya kekhasannya maupun jenisnya ya. Nah, memang kalau pada wanita itu lebih rentan terkena infeksi saluran kemih yang bagian bawah. Oke, jadi di kantong kemihnya. Iya, paling sering itu saya juga mendapatkan sehari-hari di klinik itu wanita yang dengan keluhan-keluhan yang sebutkan tadi, anyang-anyangan ya, biasanya anyang-anyangan. Aduh, perih banget dok, saya sedikit-sedikit pengen kencing, perih dan sebagainya. Nah, itu umum dijumpai pada wanita muda. Kenapa wanita muda dokter? Ini penasaran nih, kenapa wanita muda dok? Wanita muda, wanita usia lanjut juga bisa ya. Balik lagi ada faktor risiko masing-masing. Nah, kalau wanita itu memang lebih rentan karena saluran uretranya atau saluran kencing bagian bawah itu lebih pendek daripada laki-laki ya dokter. Betul, dan harus diketahui kuman penyebab infeksi saluran kemih itu asalnya dari mana? Nggak jauh-jauh dari tubuh kita sendiri, yaitu dari area anus. Iya, jadi kuman-kuman itulah yang bisa berpindah dari saluran belakang, bisa pindah ke saluran depan, ke saluran kencing. Nah, makanya wanita lebih rentan terkenanya. Begitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian kalau pada yang usia lebih lanjut, wanita usia lebih lanjut itu biasanya berkaitan dengan menjelang menopause karena berkaitan dengan hormonal. Kemudian kalau pada pria bagaimana? Nah, pada pria relatif cukup jarang, tapi kalau yang harus diingat justru kalau pada pria terkena infeksi saluran kemih, approach kita, penanganan kita lebih berbeda. Karena kadang biasanya nggak sesimpel kalau pada wanita, karena berkaitan dengan adanya organ-organ sekunder pria yang saya sebutkan tadi. Nah, jangan-jangan ini berkaitan dengan prostatnya atau berkaitan juga nanti dengan saluran reproduksi lainnya. Jadi seperti itu. Berarti penanganan pada pria lebih kompleks daripada wanita ya dokter ya. Walaupun sebenarnya tadi dokter menjelaskan bahwa indikasi terjadinya sering lebih pada wanita begitu ya dokter. Iya, nah, betul. Nah kita udah bicara tentang siapa yang berisiko tinggi untuk terkena infeksi saluran kemih ini. Nah, bagaimana cara pengobatannya dokter? Biasanya apa yang dilakukan treatment dokter, apa yang diberikan kepada penderita infeksi saluran kemih? Jadi kalau misalnya kita mendapati pasien dengan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, tentunya kan harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Pastinya kita lakukan pemeriksaan yang disesuaikan dengan kebutuhannya untuk memastikan ya. Kemudian untuk pengobatannya tergantung letaknya, kemudian derajat keparahannya, terus bagaimana gejalanya ya. Kalau tidak ada gejala, meskipun mungkin terbukti ini ada bakteri nih udah diperiksa dengan jumlah tertentu ya, misalnya belum tentu kita pasti lakukan tindakan antibiotik. Kecuali misalnya itu pada wanita hamil atau pada pasien-pasien yang akan menjalani tindakan endoskopi urologi. Nah, itu tentu harus ada pengobatannya. Kalau gejalanya lokal ya bisa kita berikan terapi sesuai keluhannya ya. Dan tentunya antibiotik yang namanya infeksi oleh bakteri, antibiotik tentunya disesuaikan dengan antibiotik yang kerjanya lebih luas ya, dan biasanya sih untuk pengobatannya cukup dengan antibiotik minum kalau itu gejala ringan. Tapi kalau sudah sampai kondisi yang berat, apalagi ada komplikasi atau ada faktor-faktor risiko penyakit penyerta, tentunya kita sesuaikan lagi. Sesuaikan dengan kondisi pasien pada saat ketemuan konsultasi ya dokter. Tapi biasanya
syukurnya pasiennya datang dalam kondisi yang masih ringan kok. Nggak usah terlalu khawatir dengan selain pengobatan, dengan intervensi gaya hidup tertentu, pastinya bisa lebih baik. Oke, terima kasih dokter sudah menjawab pengobatan apa yang akan diberikan kepada sahabat Indrayana jika terkena ya. Kalau boleh jangan kayak gitu. Kalau terkena konsultasikan ke dokter kami, Dokter Rati, begitu ya sahabat Indrayana. Nah, berikutnya adalah komplikasi nih dokter. Kita kadang juga mikir ini anyang-anyang biasa aja, ya udah jangan diperiksa. Apa kira-kira komplikasi yang bisa didapatkan penderita ISK ini dokter jika tidak ditangani dokter? Baik, tentunya sekali lagi balik lagi ya, ini ISK-nya yang di organ mana dan derajat keparahannya bagaimana. Tentunya kalau nggak diobatin ya kita nggak tahu dong kumannya bisa mati apa enggak kan ya. Pastinya kalau emang diperlukan antibiotik sesuai indikasi ya pasti perlu antibiotik. Kalau tidak diobatin bisa terjadi kumannya bisa menyebar, misalnya yang awalnya cuma di bawah bisa naik ke ginjal, misalnya seperti itu, atau ke organ-organ lain. Apalagi kalau pasien itu dalam kondisi dia dengan imunitas yang lemah. Imunitas juga mempengaruhi pastinya, ya dokter ya? Pastinya. Berarti memang semakin rendah imunitas orang akan semakin tinggi terkena tadi ISK tadi ya dokter ya? Bisa juga nanti sekarang sudah sembuh, bisa juga berulang. Nah, juga pada wanita ini biasanya juga bisa berulang. Kita katakan berulang itu kalau dalam 1 tahun dia bisa 3 kali dia kena ISK. Nah, itu berulang. Bisa. Oke, dokter ya. Tergantung daya tahan tubuhnya juga dokter ya. Pasti. Nah, berikutnya dokter sebelum kita kesimpulan adalah tips supaya terhindar dari infeksi saluran kemih. Silahkan dok. Oke, nggak pernah bosan-bosannya untuk terhindar dari penyakit apapun, pastinya gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Ya, gaya hidup sehat, ya pastilah, karena yang namanya penyakit infeksi kan yang faktornya kan pasti tubuh kita yang punya daya tahan dan keganasan kekuatan kumannya untuk menyerang. Begitu ya dokter ya. Kalau kumannya katakanlah kuat tapi daya tahan tubuh kita kuat, pastinya tidak akan terkena. Iya, tapi kumannya lemah, kumannya mungkin nggak terlalu kuat, tapi daya tahan tubuh kita gampang juga terkena itu. Jadi gaya hidup sehat ya, makanan bergizi seimbang, ya, kemudian olahraga, jangan stres, tidur cukup. Nah itu pasti. Kemudian kan ini berkaitan dengan saluran kemih, pastinya nggak bosan-bosannya juga saya ingatkan banyak minum air putih. Banyak minum air putih. Kenapa ini sekarang banyak? Karena Jakarta akhirnya panas banget kan. Dokter. Kadang juga keringetan banyak, kita lupa ganti minum. Nah, efeknya apa? Ya itu kuman-kuman di dalam nggak tergerus oleh air yang banyak, air kencing yang banyak. Iya, rentan ya. Jadi harus banyak minum air putih. Kemudian kalau sudah terkena ISK ada beberapa makanan minuman yang harus dihindari. Apa itu dokter? bukan berarti makanan minuman ini penyebab ISK-nya bukan, ya, tetapi bisa memperparah gejalanya. Kopi nggak boleh ya dokter ya. Makanan yang pedas. Ya, kemudian yang terlalu asam karena itu sifatnya mengiritasi kantong kemih. Ya, kita nggak punya ISK pun kadang kalau minum kopi berlebihan sering kencing kan, pengen sering kencing. Betul sekali dokter, betul. Jadi itu sebaiknya dihindari. Begitu ya dokter. Oke sahabat Indrayana, demikian tips yang diberikan oleh Dokter Rati terkait bagaimana cara menghindari infeksi saluran kemih. Dok, kesimpulan dok mengenai infeksi saluran kemih pada kali ini silahkan dok. Oke, jadi infeksi saluran kemih itu adalah penyakit yang luas ya. Gejalanya bermacam-macam tergantung letak organ yang diserang oleh kumannya. Kemudian mulai dari yang tidak ada gejala, kemudian gejala ringan sampai gejala berat. Pada umumnya sih kalau memang paling sering terkena pada wanita, cuman biasanya ringan dan pengobatannya sebenarnya sederhana. Cuman pada penderita khusus, misalnya pada pria, kemudian pada orang-orang yang dengan faktor kesehatan tertentu, misalnya dia punya sakit kronis kayak kencing manis atau daya tahan tubuh melemah, ya itu pasti harus perlu perhatian khusus dan penanganannya juga berbeda. Wah, luar biasa banget ya dokter. Pada hari ini kita bicara tentang infeksi saluran kemih sehingga memang terbuka nih hal-hal baru mulai dari tadi apa itu pengertiannya, gejalanya, pengobatannya, pencegahan, bahkan tips yang dokter berikan. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk sahabat Indrayana di rumah. Terima kasih dokter telah mengedukasi dan sharing bersama. Mungkin kita akan ketemu di podcast berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Demikian sahabat Indrayana, sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sehat, salam Indrayana. Dadah.